Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Mats di channel Pondok Pesantren Al-Ittihad. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Narasumber kita adalah salah satu pengajar di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Nah, kita langsung aja. Silakan Pak Ustadz. Nah, kita perkenalkan dirinya dulu. Iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada yang terhormat subscriber, pada yang terhormat teman-temanku dimanapun berada, ya, izinkan perkenalkan saya, ya, Ahmad Asrori, salah satu dewan pendidik atau guru di pesantren Tahfidz Al-Ittihad Kota Tangerang. Ya. Nama saya Ahmad Asrori, ya. Pekerjaan saya guru, ya. Asal saya, ya, Indramayu, Jawa Barat, ya. Dan mukim saya di daerah Tangerang, sekitar Kota Bumi, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Lengkap dah tuh. Coba relax dikit Tad, biar nggak terlalu ini. Betul. Ini Tad, saya mau tanya-tanya soal Ustadz nih, yang di sini kan sebagai salah satu tim pengajar ya di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Ini ngajar apa dulu, Tad? Ya, alhamdulillah saya diberi kepercayaan mengajar 3 mata pelajaran. Yang pertama ilmu shorof, yang kedua ilmu nahwu, ya. Yang ketiga, ya, ilmu usulul fikih. Waduh, ini berat semua ini pengajarannya. Waduh, ini apa? Sebelum kita membahas tentang mata pelajaran yang diterapkan sama Ustadz ini, Ustadz juga termasuk guru di tempat lain juga ya? Alhamdulillah, guru. Di mana itu, Tad? Di SD Syekh Yusuf, ya. Di bawah naungan Yayasan Islam Syekh Yusuf. Oh, Syekh Yusuf yang di sini ya? Betul. Di situ salah tempat santri mengajar juga ya? Sekolah juga pendidikan umum di situ ya? Di antaranya santri pesantren Al-Ittihad yang masih jenjang sekolah dasar, ya sekolahnya di SD Syekh Yusuf. Kalau di situ itu umum larinya? Umum. Ya. Kalau di sana ngajar apa tuh, Tad? Di sana saya mengajar guru agama, ya, mengajar tahfiz, ya, sekaligus ya penanggung jawab, sekaligus ya pembimbing tahfiz. Penanggung jawab ini maksudnya sebagai kepala sekolah atau apa? Penanggung jawab di yayasan? Ya, penanggung jawab semua guru. Oh berarti hebat juga ini pengajarnya. Sebagai kepala sekolah artinya berarti. Betul. Iya, saya sempat dengar juga seliwiran seperti itu ya. Nah, ini gimana, Tad? Metode yang digunakan di sana dengan di sini di pondok pesantren ini apakah sama? Ditambah lagi lumayan nih muridnya santri ketemu, wah Ustaz ini lagi nih. Ya alhamdulillah untuk metode di SD kami, ya SD Yusuf itu ada program unggulan tahfiz, ya. Ya metode pengajarannya, ya pertama pembiasaan, kemudian kedua murojaah, kemudian ketiga kerjasama antar sekolah, antar guru dengan wali murid. Ya diantaranya kerjasama itu saling mengingatkan, ya saling memberi masukan, saling mengontrol, ya apa yang didapatkan dari sekolah, ya kemudian apa yang dikerjakan ketika di rumah.
Itu sama dengan metode pengajaran di sini sama di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Ya, metode pengajaran di pesantren Al-Ittihad ya lebih ditekankan lagi untuk masalah hafalannya, hafalannya dan pembiasaan membaca. Sebelum kami memulai pengajaran, sebelum kami memulai materi, kami ya suruh baca bersama-sama, ya suruh menghafal bersama-sama, ya agar yang sudah dikaji sebelumnya ini minimal diingat, agar santri-santri ini ketika sudah mempelajari pelajaran yang sudah pernah diajari dibaca dengan bersama-sama, maka akan teringat, ya. Minimal dengan membaca bersama ini yang belum bisa ya akan terbawa bisa. Jadi hafalan ya. Hafalan tahfidz Quran ya, hafidz Quran. Ya. Kurang lebih seperti itu. Agar ada program tahfidznya, ada program ya untuk membaca kitab kuninya kalau di pesantren. Gitu. Tapi saya pengen tahu lebih detail dulu nih, biar yang lain juga tahu apa sih sebenarnya ilmu nahwu. Nah, ini kan Ustadz di sini ngajar itu juga ya? Betul. Ilmu apa? Nahwu, shorof, dan ahli fikih. Nih, waduh, orang ahli fikih itu yang setahu saya itu adalah orang yang mampu berpikir secara luas. Maksudnya dia menguasai ilmu secara agama keislaman, hadis maupun dari Quran, dan juga harus berpikir secara ilmu umumnya. Coba dijelaskan dulu satu-satu biar biar kita mengerti ya. Saya mengampu ya, kalau tahun lalu saya mengampu ilmu nahwu ya. Untuk tahun ini ya saya mengampu ilmu usulul fikih, ilmu usulul fikih dan ilmu shorof ya. Jadi kalau ilmu shorof itu untuk mengetahui ya perubahan kata ya. Perubahan kata. Dari fi'il madi kemudian ke fi'il mudhore, kemudian jadi masdar. Jadi perubahan itulah ya yang yang dirumuskan oleh ilmu shorof ya. Jadi ila ma'anin mukhtalifatin ya, terhadap arti yang berbeda-beda ya. Jadi perubahan arti yang berbeda-beda itu ya itu fan ilmu shorof. Itu ngambil ngopi lah, itu sama nggak sih kalau sama ilmu secara umum itu jama, tunggal, kalau bahasa Indonesia itu kan ada seperti itu ya, itu sama berarti ya. Kalau bahasa Arab kan lumayan ini juga sensitif juga, satu huruf ini aja udah beda arti. Betul ya. Jadi kalau mengetahui isim mufrad, isim tasniyah, isim jama itu larinya ke ilmu nahwu. Ya. Kalau ilmu shorof itu ya hanya struktur huruf, perubahan struktur huruf ya. Jadi perubahan struktur huruf itu yang mengatur namanya ilmu shorof. Ya. Struktur huruf itu seperti apa maksudnya? Seperti fa'ala berubah menjadi yaf'ulu. Nah, itu kan perubahan. Kalau fa'ala fi'il madi, kemudian yaf'ulu fi'il mudhore, nah, kemudian fa'lan masdar. Nah, itu namanya perubahan-perubahan yang untuk tujuan atau untuk arti tersendiri begitu. Kalau di madrasah saya pernah belajar fa'ala itu sama ininya, apa berbeda ininya? Nah, itu namanya tasrif lughawi. Jadi gitu. Tasrif itu ada dua, ada tasrif istilah, ada tasrif lughawi ya. Jadi kalau fa'ala, fa'alu, nah itu tasrif lughawi ya. Masih ingat aja saya itu. Jadi ilmu nahwu dan ilmu shorof itu ibarat ibu dan bapak ya. Ibarat ibu dan bapak ya. Ya. Jadi kalau sudah bisa menguasai ilmu nahwu dan ilmu shorof ya, maka ya akan
akan membuahkan ya berbagai ilmu yang lain gitu. Bisa memahami berbagai ilmu yang lain. Ini saya searching dulu sedikit nih biar masyarakat tahu. Ilmu nahwu ada ilmu yang mempelajari tata bahasa dalam bahasa Arab. Khususnya mengenai perubahan akhir kata atau i'rab dan struktur kalimat. Betul. Jadi ilmu nahwu itu bisa diartikan juga ilmu i'rab. Ya, ilmu i'rab itu ilmu perubahan akhir kata. Ya, karena dalam kaidah sendiri bahwa al-i'rabu huwa taghyiru, dalam kitab Jurmiyah al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdzon aw takdiron. Ya, jadi ilmu nahwu itu ya bisa dikatakan ilmu i'rab, ilmu perubahan ya. Karena nahwu sendiri ya ilmu sorof perubahan ini juga ya. Ilmu akhir sorof juga adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan kata dan perubahan bentuk dalam bahasa Arab. Ya, ilmunya apa? Artinya ilmu nahwu dan ilmu sorof ini saling berkesinambungan ya? Ya, betul. Saling menguatkan dan saling membutuhkan ya. Kedua-duanya adalah sistem ya yang harus ada ketika orang itu mempelajari ilmu agama. Ya, maka dalam satu syair itu ya ketika orang tidak mengetahui ilmu nahwu atau ilmu sorof ya illam yakun ta'rifuhu fahaqquhu ayyuskana. Jadi seseorang yang belum mengetahui ilmu nahwu atau ilmu sorof maka ya jangan banyak berkata, diam, apalagi mentafsiri, apalagi ya mempunyai tafsiran tersendiri begitu. Ya. Nah, itu yang bahaya, ilmu tafsir sendiri. Betul. Tapi dalam metode pengajaran ini sekaligus apa dalam satu materi aja itu diajarin nahwu dan sorof? Beda-beda materi, beda-beda jam. Jadi satu jam maksudnya satu pelajaran ilmu ini beda lagi, nanti ini beda lagi gitu ya. Betul. Gitu. Jadi sorof ada jamnya tersendiri, nahwu ada jamnya tersendiri, begitupun usul fikih ya ada jamnya tersendiri ya. Oke, kalau ilmu fikih emang ini, tapi saya pikir tadi ilmu nahwu dan ilmu sorof itu adalah dibahas dalam satu kelas itu, satu pelajaran, maksudnya mata pelajaran. Enggak, beda ya. Berbeda-beda. Ya. Terus sistem yang digunakan kalau di pondok pesantren ini gimana tuh? Ya tadi terutama tentang murojaah, tentang muhafadzah ya. Muhafadzah itu hafalan. Jujur aja ilmu yang paling menentukan sebagai seorang santri sebenarnya ini. Betul. Ya. Jadi metode yang dipakai ya pertama ya tadi muhafadzah, ibarat murojaah ya. Kemudian sistem mengulang-ulang tuh anak nih sudah bisa apa ya, sudah sampai mana, kemudian ditambah terus ditambah tiap hari begitu hafalannya. Dan dilakukan praktik tuh ya misalkan tentang i'rab, mana yang dinamakan i'rab. Nah, kemudian i'rab apa ya, bisanya dibaca an, in. Nah, itu kan perubahan itu ya dinamakan i'rab apa saja begitu. Jadi belajar ilmu nahwu dan ilmu sorof itu ya sangat penting bagi ya orang-orang yang memperdalam ilmu agama. Khususnya tentang Quran ya. Ya. Soalnya panjang pendeknya itu juga menentukan juga kan. Betul. Tidak sembarangan orang. Mungkin ada sebagian orang bisa membaca Al-Quran tapi panjang pendeknya ini, kadang-kadang yang ini termasuk juga itu juga dalam ilmu itu ya. Kalau ilmu tentang Al-Quran ya itu ilmu tajwid. Ilmu ini lagi tentang mad itu beda disiplin ilmu lagi, disiplin ilmu yang berbeda. Betul. Berarti sebatas Ustadz itu sebatas mengajarkan ada perubahan kata dalam
bahasa Arab menjadi seperti ini itu ada tidak bisa sembarangan. Soalnya bahasa Arab itu perubahan satu huruf aja salah baca itu artinya akan berbeda. Nah terus saya pernah lihat videonya juga nih di pondok pesantren nih. Kalau kalian teman-teman nanti melihat di postingan di IG atau di YouTube pondok pesantren itu saya lihat ada sambung kata ya. Nah, sambung kata Quran. Nah, itu salah satu metode juga sebenarnya jadinya ya. Betul. Jadi menguji, coba ini terusin, lanjutin. Ya, itu penguatan hafalan. Iya. Itu bisa jadi salah satu metode ini juga tuh, sambil belajar sambil bermain kasarnya. Ya, tapi akan lebih asik seperti itu sih Tan. Betul. Jadi orang anak-anak sekarang itu kan mungkin berbeda ketika zaman Ustadz atau zaman saya juga ya. Kita dulu kalau hafalan aja nggak bisa, wah guru cepot. Wali murid orang tua nggak bisa ikut campur. Kalau sekarang tahu sendiri ya. Ini gimana tuh tadi tanggapan seperti itu tadi? Ya. Dulu ya mungkin karena totalitas orang tua menyerahkan kepada pesantren itu mau diapakan saja ya bener-bener ikhlas begitu. Ya. Tapi zaman sekarang juga ya saya pribadi pun ya kalau tentang punishment dulu mungkin secara fisik ya punishmentnya, hukumannya secara fisik. Nah kalau sekarang ditekankannya ya secara pembelajaran. Ya saya pribadi pun ya menekankan ketika diwajibkan, ketika ada PR hafalan kemudian tidak hafal, saya hukum tuh suruh baca 1 juz. Wah, ya, hukumannya beda lagi ya. Betul, ya suruh baca 1 juz ya sambil berdiri 1 juz tuh. Ya. Kalau istilah dulu mah disetrap. Betul, ya dihukum. Ya. Disetrap kaki nih. Angkat 1 sambil jewer kuping. Kalau bacaan Al-Qur'annya cepet ya misalkan 15 menit selesai 1 juz ya berarti berdirinya cuma 15 menit. Hukuman itunya tergantung dia menghafalkan bacaan itu. Betul. Wah, ya betul. Tapi itu akan menjadi menjadi motivasi juga ya buat mereka. Ya. Wah, aku takut dihukum nih gua. Ya itu. Karena kalau tidak ada begitu, ya tidak nyantai saja. Iya, betul, ya. betul. Tapi kalau sudah ada begitu, artinya ada tuntutan dan tanggung jawab. Betul. Jadi kalau saya tidak hafal, ya hukumannya saya berdiri kurang lebih setengah jam itu. Bahkan bisa lebih dari setengah jam, bisa 40 menit, bisa 50 menit kalau bacaannya belum lancar. Tapi sejauh ini gimana Tat? Yang sudah berjalan di pesantren tentang ini ya, ilmu yang diajarkan Ustaz Nahwu sama. Ya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Anak-anak pun ya ketika suruh maju ke depan mempraktekkan kemudian saya tanya ya alhamdulillah sudah baik ya. Tentang hafalan juga anak-anak sekarang sudah banyak memilih hafalannya. Gitu. Sudah bertanggung jawab ya. Sekarang sudah jarang anak-anak yang baca Al-Qur'an berdiri begitu maksudnya tidak hafal. Ya. Artinya mereka sudah bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka ya. Betul. Karena pembelajaran dan ini itu udah kewajiban mereka. Apa mungkin juga karena dia takut kali tadi. Bisa jadi. Ntar ngopi dulu biar santai, biar nggak tegang, minum atuy. Ngopi dulu. Tapi jangan tiduran. Nah terus kalau sejauh ini
hafalan seperti itu digunakan metodenya sehari berapa juz atau ini ada nggak tuh dari itu? Ya. Kalau untuk tahfiz di sini ada program yang 1 hari 1 ayat. 1 ayat. Ya. 1 hari mengulang berapa ayat. Nah, tapi itu bukan saya bukan pengampunya, bukan pengampu tahfiz. Iya. Saya ngampunya ya. Nanti itu ada lagi ya. Ustadz siapa itu tuh? Itu Ustadz Dimyati. Oh Dimyati. Oh iya. Kemarin udah sempat sama host kita yang satu lagi udah pernah di ini. Ya. Iya. Tapi dari sejauh yang Ustadz tahu, banyak santri yang bisa menangkap atau masih masih kebingungan ya? Kalau santri lama ya Udah banyak yang ini ya. ya kalau santri lama bisa dibilang ya 95% lah. Banyak nangkapnya, banyak nangkapnya. Ya. Kalau santri lama, kalau santri baru ya kalau sudah bisa adaptasi ya mungkin minimal sebulan. Ketika saya lihat ada tulisannya, ya dia tuh baru paham tuh. Kadang saya cek tuh ada nggak tulisannya. Gitu. Nah, tapi kalau nulis aja tidak ada, ya banyak tidak bisanya. Dan rata-rata kalau santri baru mungkin karena belum adaptasi atau belum terbiasa dengan nulis-nulis dikte, nulis-nulis mengartikan per kata, ya mungkin belum bisa ngejar ya ketertinggalannya mungkin. Ya. Jadi kalau santri baru ya saya dispen asal bisa baca dulu. Ya. Jadi asal bisa baca dulu, ya bacanya benar, kan tidak ada harakatnya tuh. Iya, betul. Kalau ngaji usul fikih tuh ya, tidak ada harakatnya, maka saya suruh harakatin. Oh, ya, maksudnya huruf gundul gitu ya? Ya, huruf gundul. Suruh harakatin dulu, yang penting bener dulu bacanya. Ya, untuk mengartikan kan masih belum bisa. Beda dengan santri lama. Kalau santri lama yang di atas 1 tahun atau 2 tahun, ya saya tuntut untuk bisa bacanya benar, bisa mengartikan benar, bisa tahu per kata mengartikan. Kata ini artinya apa, kata ini artinya apa, dan seterusnya. Gitu. Saya belajar huruf gundul itu aja dulu madrasah itu kelas 5, kelas 6 itu baru belajar begitu ya. Salah sedikit gue dicetot sama Ustaz Basir. Nah, berarti kan kalau perubahan kata, tadi kan secara umum ya ada perubahan kata dan pemilihan kata yang pas untuk bahasa Arab itu. Artinya si santri ini harus tahu arti dari bahasa Arab itu sendiri. Nah, itu masuk dalam metode itu atau ada ini beda lagi? Ya, nanti akan seiring dengan pengetahuan santri tentang sorof dan nahwu itu, nanti arti itu akan berjalan dengan sendiri. Oh, ya. Karena di sorof juga banyak tuh fiil dan mauzunnya itu ya kami artikan. Setiap bab itu kami artikan. Ya. Dan hampir bisa dibilang bahasa kitab itu ya tidak lepas dari arti-arti yang diajarin di sorof. Oh iya. Ya. Berarti nanti dia akan lebih mudah jadinya kalau misalkan dia tahu. Kan kadang-kadang gini, orang mengerti tapi tidak memahami. Nah, ini yang agak sulit. Jadi dia tahu ilmunya tentang ini. Nah, tapi dia tidak memahami. Artinya dia tidak, arti dari si kata itu dia tidak tahu. Dia cuma berdasarkan, kalau kata matematika mah ada rumus 1 + 1 = ini. Nah, perubahan ini dari sini alif ke ini berubah. Alif disambung bisa segala macam. Rasanya kan cuma seperti itu ya. Berarti nanti dia akan lebih memahami dengan ada artinya kan ya. Betul. Si murid, si santri tersebut.
Nah, nih soal ilmu apa fikih. Waduh, ini Ilmu usulul fikih. usul fikih. Usul fikih ini apa secara ini, Tat? Ya. Tadi Jadi kalau saya searching lumayan ini juga itu. Apa secara ininya, Tat? ya, jadi secara keumuman ilmu usul fikih ini ya ilmu yang global. Jadi sebelum seseorang itu membuat hukum fikih, nah maka harus tahu dulu ilmu usul fikihnya. Oh iya Gitu. betul. Jadi adanya ilmu fikih itu karena mengetahui dan tahu ilmu usul fikih. Oh. Ya, jadi sebelum ulama itu sebelum membuat hukum-hukum fikih, nah, harus menguasai dulu Beda ya ilmu. usul fikih dengan fikih. Beda. Usul fikih dengan fikih itu ada perbedaan secara ini ya? Ya, beda. Ya. Jadi kalau fikih itu ilmu cabang dari ilmu usul fikih. Artinya yang sudah diterapkan. Apa yang maksudnya yang sudah tetap hadis ini mengenai ini. Ya. Apa begitu apa beda? Ibaratnya begini. Jadi kalau ilmu usul fikih itu hanya berbicara tentang hukum, berbicara tentang dalil-dalil hadis dan hadis Al-Quran dan hadis. Oke. Oh iya. Misal membahas tentang hukum 5, hukum Islam. Ya wajib, ya kemudian haram, makruh, sunnah, mubah. Udah sebatas itu. Oh. Nah, kalau fikih ya yang wajib itu apa saja? Oh secara detail. Ya, detailnya apa? Kemudian yang haram itu detailnya apa? Itu Oh, iya, ranahnya saya paham, ilmu ya. fikih. Kalau ranahnya usul fikih ya hanya membahas hukum-hukum saja. Oh. Bahwa hukum wajib itu Tapi tidak secara detail terperinci banget gitu ya. Tidak. Ya, bahwa hukum wajib itu harus dilaksanakan. Ketika tidak dilaksanakan mendapat dosa, itu hukum wajib. Oh iya. Ya, itu ranahnya ilmu usulul fikih. Oh iya, iya. Oh, saya paham, saya paham. Nah, itu saya bilang orang yang mengerti ilmu fikih itu ya itu saya bilang harus benar-benar berpikir secara apa otaknya berpikir benar-benar logika dan ilmu agama karena kan ya kasarnya ya apa ya smart banget lah soalnya itu bukan ilmu sembarangan dan bukan tidak semua orang juga menurut saya pribadi ya tidak semua orang bisa menguasai secara ini soalnya kan dia harus dari Quran dari hadis maupun dari ini ya benar-benar saklek. Ya, jadi pesantren di Jawa Tengah ya itu ada sistem sekolah. Ya, sistem sekolah dari SP, kemudian sanawi, kemudian aliyah, kemudian tahasus ya. Dan itu ya kegiatan wajibnya ya hanya dari pagi sampai zuhur sampai jam 1-an lah. Kemudian istirahat dari jam 1 sampai menjelang waktu asar ya. Kemudian setelah ba'da asar ya sekitar 1 jaman sudah selesai. Kemudian malam sekitar 2 jam lagi. Itu kalau hitungan jam ya itu 2 jam ya kemudian 6 jam hanya 10 jam. Sisanya, itu jam wajibnya. Berarti kan 14 jam itu ya banyak kosongnya ya. banyak kosongnya. Nah kalau di sini gimana Tat? Nah, kalau di sini ya dari misalkan hari habis maghrib ya dari pagi dari pagi subuh. Oke. Setelah subuh sudah ada kegiatan. Ya sampai zuhur. Ya, sampai zuhur. Ya, dari subuh ya sampai setengah 10 ya dari subuh sampai jam 8. Kalau sekolah ya berarti sampai jam 7 kalau ada yang sekolah ya, kalau ada yang sekolah di luar. Ya, sampai jam 7 sarapan kemudian langsung pergi sekolah ya. Nah, tapi untuk tahun ini ya sekolahnya dipusatkan di sini ya. Jadi semua kegiatan adanya di sini, adanya di pesantren Al-Ittihad ini. Ya. Maka
dari pagi sampai setengah 10. Nah itu full tuh. Ya dari pagi setelah sholat subuh ya mungkin setengah 8 itu sarapan, ya sampai jam 8, ya jam 8 sampai setengah 10 ya belajar, ya dari jam 10 sampai setengah 11 istirahat ya sampai zuhur. Full mereka berarti ya. Ya. Nggak ada istilah tidur siang loh. Nggak ada. Berarti mereka itu full ya dari pagi kali ini. Dan lebih hebatnya lagi di sini sekarang ada bahasa Inggris. Betul. Nah, terus ada bahasa Mandarin itu skill yang ini loh plus banget, nilai plus kasarnya buat praktek mereka ini selain dari hafid Quran segala ini ya. Kalau hafid Quran emang udah kasarnya ya emang ilmu yang wajib di inilah kasarnya di pesantren ini. Terus selama ini santrinya gimana Tat di pondok pesantren ini? Di pondok pesantren ini. Pondok pesantren Al-Ittihad ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya masih eksis dan terus bertambah santrinya. Oh, alhamdulillah. Ya, berarti kan sistem pondok pesantren itu cocok. Ya sistem pondok pesantren itu ya dengan santrinya itu selama ini ya cocok. Buktinya semakin hari semakin bertambah begitu. Jadi kalau yang tidak betah itu ya semata-mata karena anaknya. Ya karena anaknya ya diantaranya pinginnya ya nyantai, ya atau pinginnya itu ya tidak banyak tekanan, ya tidak banyak hafalan, ya tidak banyak kegiatan. Ya itu diantaranya. Jangan nyantri gitu mah. Karena di sistem di pondok santri dimanapun ya kan kasarnya ya pondok pesantren itu ya emang harusnya emang dibikin secara full. Terutama apalagi kalau tidak ada sekolah umum ya otomatis mereka kan mempelajari tentang agamanya yang full. Walaupun tadi ya di beberapa santri di beberapa pondok pesantren yang mungkin kayak Pak Ustadz tadi bilang ya hanya beberapa jam padatannya, tapi di sini benar-benar dipush, ditambah lagi kalau malam ada kegiatan ya Ustadz juga kan kalau itu ya. Betul. Saya lihat wah nih teman-teman Ustadz ini termasuk yang luar biasa, maksudnya dia itu selain sambil mengajar membimbing ini pun kalau ada kegiatan secara kalau sekolah ya ekskul lah kasarnya ya. Ya di pelataran masjid, adrop segala macam ya. Ustadz juga suka ini juga kan ya, ikut acara ini ya. Kalau saya terlibat di pesantren hanya ngajar. Oh hanya ngajar. Oh. Terus berarti sejauh ini santri itu sudah termasuk menanggapi secara masuk ilmu pengertian ilmu-ilmu ini bagus lah kasarnya, cocok lah ya kasarnya ya. Berapa persen kira-kira Tat? Menurut Ustadz sendiri ilmu yang ditangkap sama ini tuh melihat perkembangan dari hari ke hari itu santri bisa menangkap itu semua. Ya. Kalau daya serap santri kan beda-beda ya. Pertama beda-beda. Kedua yang terpenting itu santri misalkan kalau dibilang persentase ya minimal 60% saja ya yang bisa itu termasuknya sudah berhasil. Betul. Dan alhamdulillah ya di sini ya tadi bisa dibilang 90% sampai 98% ya alhamdulillah berhasil. Berhasil. Artinya berhasil itu ketika saya ngampu nahwu ya dipraktekkan itu bisa. Ya nah, itu suruh baca
kemudian suruh hafal, kemudian dipraktekkan itu bisa. Ya. Artinya si santri itu tidak hanya memahami, tidak hanya mengerti tapi memahami juga. Betul. Kasarnya. Itu emang yang harus diterapkan benar-benar secara ini nih. Terus metode kedepannya akan seperti apa Tat di pondok pesantren ini? Ya, kalau fasilitasnya mendukung, ya tentu ada modernisasi sarana dan prasarana. Ya, itu kan perlu ya Waktulah kita. waktu dan biaya yang besar. Biaya yang besar ya. Ya, kayak fasilitas mungkin semacam infokus, kemudian ngajar juga ya modernisasinya pakai laptop, agar ya minimal anak itu ada suasana yang berbeda. Ya, sekarang kan mau download, mau baca kitab apa saja ya ada di laptop. Ada di laptop, betul. Betul. Kitab apa yang tidak ada di laptop gitu. Iya. Ya. Di laptop, di HP sekarang. Ya. Bahkan HP kalau di sini itu digunakan beda ya. HP itu digunakan untuk penghafalan Quran segala itu dia harus langsung dari Quran aja kalau di sini tuh. Ya. Sini langsung dari Quran. Langsung dari Quran. Karena HP itu ya tidak diperkenankan menggunakan HP Oh, santri. tidak diperkenankan menggunakan ya, HP. kecuali pada waktu-waktu tertentu saja. Oh, iya. Soalnya saya pernah lihat juga di beberapa pondok itu ya. Oh, yang lagi ramai malah pada saat dulu zaman Covid ya. Kan ada beberapa santri di daerah mana itu ya. Nah, mereka pada make ini kirain lagi dengerin musik, taunya lagi ngapalin Quran. Pada kira, wah, gitu hebat juga sambil nganter sambil baca itu. Saya pikir ada metode seperti itu juga, enggak ya? Tidak. Untuk saat ini Ya, kita tetap hanya memfokuskan langsung dari Quran agar mengerti dari huruf tajwid maupun ininya tahu secara langsung ya. 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 Oke, Tat. Kedepannya nih, Tat. Nih kedepannya menurut Ustadz sendiri, pondok pesantren ini bagusnya seperti apa dan mau dibawanya kemana untuk kebaikan santrinya gitu kasarnya. Ya. Mungkin Ustadz sendiri kan pasti kan kalau di sini udah lama visi misi, wah ini harusnya dibikin santri biar lebih maju nih seperti ini kan kita pasti kadang-kadang terbesit lah kasarnya. Ya. Pesantren ini ya mengacu pada kaidah usul fikih ya. Kaidah usul fikih itu al-muhafadzah 'alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah ya. Jadi menjaga ya nilai-nilai salafiyah, nilai-nilai ulama-ulama salaf ya, mengambil nilai-nilai ulama modern. Nilai-nilai modernisasi ya. Seperti yang sekarang ini ya, santri diajarkan untuk bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, bisa geografi, bisa matematika ya. Itu dalam rangka ya tadi ya mengembangkan nilai-nilai modernisasi. Oh ya, saya paham. Jadi membentuk santri bukan hanya dari segi akhlak, agama maupun ini, tapi dia mempunyai skill tertentu secara umum di masyarakat juga ya. Kasarnya seperti itu ya. Ya. Kita kan nggak pernah tahu masa depan santri nantinya. Mungkin aja salah satu santri jadi ada ahli agama maupun pejabat atau setidaknya dia mempunyai ilmu agama. Nah, dari ilmu agama itulah terciptalah akhlak-akhlak yang baik untuk generasi kita ya. Betul. Terus gimana nih Tat? Pendapat Ustadz tentang pondok pesantren Al-Ittihad ini menggunakan bukan beasiswa ya, sistem gratis. Nah, gimana tuh Tat? Ya. Ini kan waduh termasuk gerakan berani kasarnya.
Jadi pendidikan pesantren ya pesantren Al-Ittihad ini ya kalau untuk pendidikan formalnya ya untuk pendidikan formal itu bekerja sama dengan lembaga formal ya. Nah, itu ya ada istilah administrasi kalau untuk pendidikan formalnya. Tapi kalau untuk pendidikan pesantrennya ya di sini ya gratis semua. Ya gratis semua tuh dari kebutuhan santri ya makan 2 kali ya makan 2 kali, kemudian kebutuhan kitab yang dikaji ya berapapun kitab yang dikaji ya itu digratiskan semua. Gitu ya. Jadi yang gratis ya pesantrennya, adapun pendidikan formalnya ya sesuai administrasi perjanjian kerjasama dengan lembaga formalnya. Kawan-kawanku semua, teman-teman semua. Nah, kalau misalkan ada pondok pesantren yang gratis dan bermutu, kenapa harus milih yang mahal? Betul. Oke, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi ada yang bisa dipetik dan hikmahnya. Yang baik-baik ya diambil, kalau yang tidak bagus-bagus, yang tidak bermanfaat ya dibuang ya. Segala yang baik itu datangnya dari Allah ya. Mungkin kalau ada kesalahan ya kami mohon maaf. Itu semua mungkin kehilapan kita sebagai manusia tadi ya. Betul. Oke semuanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.